Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri Nur Sabariani Isminingsi, dengan rekan saya bernama Nashwa Umi Syarifah, Muhammad Zafiar Anas Fikri, dan Lailatul Syadiah. Di sini kami akan membahas mengenai materi yaitu Business Responsibility for Human Rights Violations from a Theoretical Perspective towards a Moral Division of Labor. Nah, yang mana untuk penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, dalam beberapa dekade terakhir, prinsip-prinsip perilaku perusahaan yang mencerminkan tanggung jawab dan kewajiban hak asasi manusia telah dikemukakan melalui banyak program etika bisnis dan kepatuhan serta melalui instrumen panduan internasional utama dan undang-undang domestik. Nah, untuk introduction-nya sendiri, yaitu artikel ini berpendapat bahwa refleksi atas dasar teoritis BHR atau Business and Human Rights sebagai sebuah pertemuan normatif yang sangat penting untuk memberikan penjelasan tentang adanya kendala konseptual. Nah, hal ini terjadi karena platform BHR lahir di antara dua wacana normatif yang kompleks dan saling bersaing, yaitu hak asasi manusia dan bisnis itu sendiri. Nah, sehingga artikel ini melihat dari berbagai perspektif konseptual mengenai tujuan analisis ini, yang mana hak asasi manusia dipahami sebagai konsep normatif gabungan antara hukum dan etika. Yang mana hukum hanya membawa harapan palsu akan kejelasannya itu sendiri. Nah, berdasarkan dekonstruksi dan analisis landasan keagenan sosial, artikel ini melihat bagaimana teori-teori yang berbeda telah memberikan pengakuan tentang keagenan sosial kolektif, dan dampak dari masing-masing teori yang dianalisis dapat memiliki konsep bisnis dan hak asasi manusia atau disingkat dengan BHR, serta mengenai perdebatan tentang tanggung jawab perusahaan atas pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri. Nah, dalam artikel ini memiliki tujuan. Nah, tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi perspektif teoritis utama dari hubungan antara agensi organisasi dan tanggung jawab organisasi, serta dapat memperoleh konsistensi dan solidaritas yang kemudian dapat digunakan dalam pembahasan BHR atau Business and Human Rights itu sendiri. Nah, untuk penjelasan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Itu perspektif metodologi individualisme menuju pemahaman konstitutif, yaitu sebagai tanggung jawab bisnis berfokus pada hak asasi manusia. Yang perspektifnya itu yang pertama, teori ini tuh mempromosikan bahwa gagasan itu seseorang dapat memahami fakta-fakta sosial yang hanya dengan memahami atau mengakses makna subjektif yang terkait dengan fakta-fakta tersebut. Lalu yang kedua itu memajukan premis bahwa fakta yang dihasilkan di persimpangan antara otonomi dan rasionalis ini antara tindakan dan otonom dan alasan tindakan, dan hanya manusia individu yang secara ontologis yang dapat ditempatkan di persimpangan ini. Oke, baik. Selanjutnya yaitu mengenai perspektif struktur pengekangan, yang di dalam pembahasan ini akan dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama yaitu bahwa perspektif pengekangan ini itu cenderung ontologis daripada metodologis. Nah, hal ini terjadi pada organisasi yang dalam upaya untuk mengatasi aspek-aspek yang tidak dapat dijawab oleh metodologi individualisme, khususnya keterbatasan antroposentris dan konseptualis kaku dari realitas sosial organisasi formal itu sendiri. Nah, perspektif pengekangan struktural ini menawarkan gagasan bahwa organisasi formal seperti perusahaan tidak harus didefinisikan semata-mata melalui perbandingan yang berakibat mendiskualifikasi parameter individu secara legal. Nah, pada saat yang sama, perspektif ini menyangkal kapasitas organisasi formal untuk bertanggung jawab secara moral. Nah, kemudian yang kedua yaitu organisasi formal tidak akan mampu mengakomodasi masalah moral. Nah, organisasi formal di sini itu karena perspektif pengekangan itu memungkinkan persepsi organisasi formal sebagai lembaga yang rasional. Tetapi dengan otonomi yang terbatas,
Nah, itu hal tersebut bisa tergantung pada tujuan tertentu atau empiris suatu organisasi. Nah, pada pembahasan ini, itu akan membawa pada dua rasionalitas yang berbeda antara organisasi dan individu yang akan mengacu pada fakta bahwa organisasi itu bertindak secara rasional, tetapi hanya sebagai pemain dalam permainan itu sendiri. Nah, jadi aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya itu tidak dapat dirubah dengan alasan apapun. Maksudnya adalah tidak dapat dirubah asal-asalan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menyoal tanggung jawab agen sosial. Nah, hal ini yang menjadi peran penting di sini adalah penguasa dan pemain. Nah, kenapa hal itu terjadi? Karena pada bagian ini pada umumnya orang itu memandang bahwa penilaian tanggung jawab kausal itu sebagai murni faktual dan tanggung jawab kausal. Nah, walau bagaimanapun juga hal tersebut saling berpengaruh lebih dari sekedar hubungan sebab akibat. Hubungan yang dimaksud itu adalah antara agen dan keadaan eksternal seperti yang ditentukan oleh lingkungan sekitar. Nah, suatu organisasi memang dapat dikendalikan oleh strukturnya, namun hanya sebatas struktur tersebut yang mencerminkan norma-norma sosial yang diinginkan, dan juga organisasi tersebut tidak bisa menjalankan pengaruh yang tidak semestinya terhadap penguasanya. Nah, baik, selanjutnya, next. Nah, di sini selanjutnya adalah konsekuensi dari adanya perspektif restraint ini, yaitu yang pertama, struktur normalitas mengikat definisi organisasi langsung yang berpusat pada diri sendiri secara spesifik tanpa mengacu pada peran mediasi. Yang dimaksudkan di sini adalah peran sosial untuk dimainkan oleh organisasi tertentu dalam masyarakat. Nah, kemudian yang kedua adalah sulitnya atribusi tanggung jawab karena struktur yang kompleks, karena dalam organisasi yang kompleks, peta struktur itu mengambil keputusan tidak mungkin untuk memusatkan pada sejumlah tanggung jawab yang signifikan pada setiap orang yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan tertentu. Karena semakin banyaknya keterlibatan dalam sebuah organisasi, maka hal tersebut nanti akan menjadi lebih kompleks lagi. Nah, kemudian konsekuensi yang ketiga yaitu kompleksitas organisasi formal tidak akan mampu menggabungkan antara visi dan moral itu sendiri. Nah, karena terkadang itu saling berlawanan. Kemudian yang terakhir, namun perspektif restraint ini dia itu memiliki keuntungan menjadikan organisasi formal sebagai entitas yang dibangun secara sosial yang tidak dapat diubah secara langsung. Nah, jadi hal ini pentingnya untuk dibangun secara sosial dan secara struktural seperti itu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu berikutnya itu pendekatan praktis struktur agensi yang lebih bertanggung jawab. Pada teori ini, paradigma struktur pada tanggung jawab ini kolektif organisasi yang mengakui bahwa kendala yang dikenakan pada perusahaan melalui praktik dan prosedur organisasi yang birokratif, serta fakta bahwa kendala ini membatasi berbagai pilihan organisasi. Selain itu, diakui bahwa organisasi formal ini seperti perusahaan dapat menggunakan pendekatan ini untuk belajar bahwa adanya lingkungan mereka. Lalu pada teori ini mengusulkan model yang akan mengakui organisasi formal sebagai agen moral yang dibawa untuk memenuhi peran sosial. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ini subbab the structural functionalism opening planning ahead. Jadi ini ada orang ya namanya Franz. Franz itu membuat sebuah perbedaan esensial ya antara entitas kolektif. Jadi ada yang disebut sebagai kolektivitas agregat dan juga konglomerat. Nah, si Franz ini berpendapat kalau kolektivitas agregat itu cuma kumpulan orang ya. Jadi apabila anggotanya berubah begitu, anggota kelompoknya ini berubah atau anggota organisasinya berubah, maka identitasnya juga akan berubah begitu ya. Jadi benar-benar ini cuma kumpulan orang doang, nggak ada yang mimpin gitu ya. Pokoknya isi orang-orangnya berubah, ya wis berubah.
kelompoknya. Kemudian ada juga kolektivitas konglomerat. Ini organisasi individu ya, tapi dia itu lebih memiliki ada pemimpinnya begitu ya. Dan ini tuh di kolektivitas yang seperti ini itu tidak akan habis oleh gabungan identitas orang-orang dalam organisasi. Ini berbeda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi itu ketika anggotanya berubah, identitasnya juga berubah, ini nggak bisa. Walaupun orang-orangnya berubah-ubah, tapi dia itu identitas kelompoknya atau identitas organisasinya itu tetap seperti itu ya. Nah, kemudian dari sudut pandang perusahaan ya, korporasi, Friends itu menganggap bahwa keputusan internal itu ditentukan oleh CID-nya, CID structure. CID structure itu kalau menurutnya Friends itu ada kayak garis hierarki tanggung jawab organisasi, aturan prosedur, dan kebijakan. Nah, ini itu adalah hal-hal yang menjadi pertimbangan ya bagi si agen korporasi. Berarti ininya ya, apa namanya, direktur-direkturnya begitu ya, dalam mengambil keputusan. Ya harus berdasarkan garis hierarkinya, harus berdasarkan prosedur, harus berdasarkan kebijakan. Kemudian bagi anggota organisasinya yang di dalam ya, itu si Friends ini juga mengusulkan yang namanya segitiga tanggung jawab. Segitiga tanggung jawab ini ya dibangun atas gagasan, tindakan, dan niat orangnya masing-masing, kemudian digabungkan, disejajarkan dengan konsep tindakan dari struktur perusahaan. Jadi ketika ada karyawan atau ada pegawai gitu ya, atau ada anggota organisasi yang ingin berperilaku, itu pendasarannya ya kurang lebih dalam bentuk segitiga ini ya. Seperti ada pertimbangan dari niatnya dari dalam dirinya sendiri, sama yang kedua juga harus ini apa namanya berdasarkan strukturnya perusahaan. Seperti itu. Next. Oke, terakhir kita akan membahas tentang conclusion. Nah, tadi berdasarkan ini ya, berdasarkan analisis atau penjelasannya teman-teman saya tadi, ini bisa disimpulkan beberapa hal ya. Nah, yang pertama, seseorang itu dapat mempertahankan potensi konsep intensionalitas dan tindakan agensi untuk dibentuk secara berbeda. Meskipun dimulai dari metafisika otonomi dan rasionalitas yang sama, di mana konsep tanggung jawab baik individu maupun kolektif itu dapat didasarkan. Kedua, inti tertentu telah terbentuk di sekitar gagasan yang mungkin ingin kita kemukakan ya, bahwa untuk kategori organisasi tertentu, seseorang dapat mengidentifikasi homologi otonomi dan rasionalitas. Nah, hal ini tuh memungkinkan proses peradilan BHR ya, atau business and atau BHR itu untuk mengidentifikasi aktor kolektif, sementara pada saat yang sama tidak melupakan aktor individu. Oh ya, BHR tadi itu business and human rights ya. Oke, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.